Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian senantiasa sehat ya di rumah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin dari sini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek persiapan kalian. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis? Apakah kalian sudah menggunakan pakaian yang rapi? Jika belum, silakan kalian persiapkan alat tulis dan buku terlebih dahulu dan kenakan pakaian yang rapi dan nyaman saat belajar ya, agar pelajaran kali ini tetap semangat walaupun dilakukan secara online. Nah, setelah itu, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai ke pelajaran yang lebih lanjut, silakan simak gambar-gambar berikut ya. Nah, setelah kalian menyimak gambar-gambar tadi, apakah kalian sudah melakukan seperti yang digambar saat di rumah maupun di sekolah? Apakah kalian tahu itu dinamakan apa? Nah, agar kalian mengetahui lebih lanjut, silakan simak video berikut ya. Hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Oke anak-anak, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya betul, hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jika kewajiban telah terpenuhi, kita baru diperbolehkan untuk menuntut haknya. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh-contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh-contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu belum ya? Contoh-contoh hak anak yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman. Yang keempat, mendapatkan hiburan. Dan yang kelima, mendapatkan uang saku. Nah, itu dia contoh-contoh dari hak anak di rumah. Selanjutnya, ada beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama adalah mendapat ilmu pengetahuan. Yang kedua, bertanya kepada guru. Yang ketiga, mendapat nilai dan reward atau penghargaan. Yang keempat, mendapat perlindungan dan keamanan. Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan. Nah, itu dia contoh-contoh hak anak di sekolah. Sekarang kita lihat contoh-contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja ya contoh kewajiban anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, belajar dan beribadah. Yang keempat, membahagiakan dan menjaga nama baik keluarga. Dan yang kelima, menghormati orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, menghormati guru. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah. Dan yang kelima, menyayangi guru dan teman-teman. Nah, itu dia contoh-contoh kewajiban anak di sekolah. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja contoh-contoh hak anak di rumah dan di sekolah, dan juga contoh-contoh kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, kalau sudah tahu, jangan lupa ya dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab dan bahagia. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, apa yang kalian lihat? Menurut kalian, apa itu hak dan kewajiban? Nah, menurut kalian juga, apakah hak dan kewajiban itu sesuatu hal yang berbeda? Untuk mencari jawabannya, silakan simak penjelasan Ibu ya. Dan jangan lupa mencatat hal-hal yang perlu dicatat, agar tidak lupa dan bisa dipelajari lagi nanti. Nah, apa itu hak dan kewajiban? Setiap orang memiliki hak yang harus diterima
dan kewajiban yang harus dilakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Misalnya, kita berhak mendapatkan kasih sayang dan pendidikan, tetapi kita juga wajib membantu orang tua dan mentaati aturan yang ada di sekolah. Dengan memahami hak dan kewajiban, kita belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, peduli, dan mampu bekerja sama. Melalui pembelajaran ini, kalian akan mengetahui dan bisa membedakan hak dan kewajiban, serta memahami pentingnya menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih, Bu, kewajiban dan hak itu penting? Nah, kita perlu menjalankan hak dan kewajiban karena hal tersebut adalah sesuatu yang penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang penting. Yang pertama, mendorong terciptanya kehidupan yang adil dan harmonis. Yang kedua, bisa menghindari terjadinya pelanggaran dan ketimpangan yang dalam masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan saling menghargai. Yang keempat, bisa membentuk pribadi yang sadar akan hukum dan etika sosial bermasyarakat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban di rumah. Hak di rumah, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan perannya. Hak yang didapat karena keanggotaannya dalam keluarga, sedangkan kewajiban dilakukan demi kebaikan bersama dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Nah, pentingnya hak dan kewajiban saat di rumah itu, yang pertama, menciptakan suasana saling menghormati antar anggota keluarga. Yang kedua, bisa menghindari konflik atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab sejak dini. Yang keempat, bisa membentuk karakter disiplin dan peduli terhadap sesama. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh hak dan kewajiban. Yang pertama adalah contoh hak di rumah. Pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapat makanan dan tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dan yang terakhir, mendapatkan waktu belajar dan bermain sesuai takaran. Nah, yang selanjutnya adalah contoh-contoh kewajiban saat di rumah. Yang pertama, ada menyayangi dan menghormati orang tua dan saudara. Yang kedua, membantu menjaga kebersihan rumah. Yang ketiga, tidak membuat keributan atau kerusakan. Yang terakhir, menjaga waktu dan tidak membuang-buang waktu. Nah, apakah kalian sudah melakukan hak dan kewajiban saat di rumah? Jika belum, kalian bisa melakukannya ya. Nah, yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban saat di sekolah. Nah, di sekolah, hak dan kewajiban siswa merupakan bagian tata tertib dan etika pendidikan. Setiap siswa memiliki hak untuk belajar dan berkembang, serta kewajiban untuk menjaga ketertiban dan mematuhi aturan sekolah. Pentingnya hak dan kewajiban di sekolah itu apa sih, Bu? Yang pertama, bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang kedua, menumbuhkan budaya disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendorong prestasi dan mengembangkan diri secara maksimal. Dan yang keempat, mencegah terjadinya pelanggaran dan kenakalan siswa. Lalu selanjutnya ada contoh-contoh hak dan kewajiban saat di sekolah. Yang pertama ada contoh kewajiban di sekolah. Apa aja sih contoh kewajiban di sekolah? Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keutuhan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, menghormati guru dan sesama teman. Yang keempat, mentaati jadwal dan aturan kegiatan yang sudah ada di sekolah. Lalu selanjutnya, ada hak-hak yang ada di sekolah. Yang pertama, mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Yang ketiga, mendapatkan perlakuan adil dari guru. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, setelah mengetahui apa itu hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah, apa saja sih manfaat menjalankan hak dan kewajiban? Nah, menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang dapat memberikan banyak manfaat baik bagi individu, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, antara lain, menjadikan pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan berempati. Membuat hubungan antar keluarga menjadi lebih hangat dan penuh kasih sayang. Menjadikan suasana belajar lebih kondusif, menyenangkan, dan lebih produktif. Dan untuk masyarakat, terciptanya lingkungan masyarakat yang adil, damai, tentram, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan tentang apa itu hak dan kewajiban tadi, apakah bisa dimengerti? Apa itu bedanya hak dan kewajiban dan
Apa itu hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah? Nah, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita telah mempelajari tentang apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, beristirahat setelah belajar, menggunakan fasilitas sekolah. Sementara, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, membantu orang tua di rumah, menjaga kebersihan kelas, dan mematuhi aturan sekolah. Kita juga belajar bahwa sebelum menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Dengan begitu, kehidupan di rumah dan di sekolah menjadi lebih tertib dan menyenangkan. Nah, selain itu, kita juga bisa belajar bagaimana caranya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap orang lain. Sikap gotong royong dan tanggung jawab menjadi bagian penting dalam hal ini, karena kita bisa melakukannya saat kita menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Nah, setelah kita belajar mengenai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, Ibu punya satu tugas nih buat kalian. Apa itu tugasnya? Tugasnya adalah kalian bisa mencatat apa saja hak dan kewajiban yang sudah kalian dapat dan yang sudah kalian lakukan saat berada di rumah dan di sekolah. Minimal 3 ya anak-anak. Nah, itu bisa kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Besok bisa dikumpulkan saat kita pembelajaran offline. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin dari sini ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.